Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu kualitas pelayanan. Yang pertama adalah pengertian dari pelayanan atau sering disebut service. Pelayanan atau service menurut Kotler 1996 yaitu pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Yang kedua, saya akan menjelaskan karakteristik jasa atau service. Karakteristik jasa menurut Gappers pada tahun 2001 terdiri dari 12 karakteristik, yaitu 1. Pelayanan merupakan output tak berbentuk. Yang kedua, pelayanan merupakan output variabel atau tidak standar. Yang ketiga, pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventory tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi. Yang keempat, terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan. Yang kelima, pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan. Yang keenam, keterampilan berpersonil diserahkan atau diberikan secara langsung kepada pelanggan. Yang ketujuh, pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal. Yang kedelapan, membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan. 9. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat pada karya. Yang ke-10, fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan. Yang ke-11, pengukuran efektivitas berada dekat lokasi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu opinion penempatan harga lebih rumit. Karakteristik jasa menurut Kotler 2001 yaitu jasa memiliki 4 karakteristik utama dan mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan mudah lenyap. Jasa tidak berwujud tidak seperti produk fisik. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jasa tidak terpisahkan, maksudnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, tidak seperti barang fisik yang diproduksi. Pengertian service menurut pakar ekonomi lainnya yaitu menurut Bergman pada tahun 1995. Komponen pelayanan dalam bisnis tidak dapat dipisahkan baik itu untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa, pelayanan ini sebagai produk yang berdiri sendiri, sedangkan pada perusahaan dagang dan industri sebagai produk tambahan yang selalu melekat pada produk utamanya. 4 kelompok penawaran, yaitu 1. Barang yang sepenuhnya berwujud. Misalnya, sabun, pasta gigi. Pada produksi ini sama sekali tidak melekat jasa pelayanan. Yang kedua, barang berwujud dengan jasa pelayanan. Tawaran terdiri dari tawaran barang berwujud yang diikuti oleh suatu atau beberapa barang jasa untuk meningkatkan daya tarik ke konsumen. Misal, penjual mobil menjual mobilnya dengan jaminan, menunjukkan pemeliharaan dan perbaikan dan lain-lain. Yang ketiga, jasa pelayanan pokok yang disertai barang-barang jasa tambahan. Tawaran berupa jasa pelayanan ini utama yang disertai dengan beberapa jasa tambahan dan jasa pendukung. Misalnya, penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan, diberi makan, koran, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu hanya jasa saja atau tawaran yang pada pokoknya berupa jasa. Misalnya, panti pijat. 3. Kualitas pelayanan. Menurut Zetam et al. Pada tahun 1990 di halaman 19, kualitas pelayanan didefinisikan sebagai the extent of discrepancy between customer expectation or desire and their perception. Dapat diartikan kalau kualitas pelayanan yang diterima konsumen lebih besar perbedaan antara harapan atau keinginan dengan tingkat persepsi mereka. Menurut American Society for Quality Control, pada Kotler tahun 2000 di halaman 57, itu quality is the totally feature and characteristic
A characteristic of a product or service that's based on its ability to satisfy step or implied needs. Jadi dapat diartikan kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk yang memenuhi keinginan pelanggan, dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Untuk memahaminya, maka David Garpin pada Lovelock tahun 1987 di halaman 367 menemukan 8 dimensi kualitas produk yang terdiri dari yang pertama, performance. Itu berkaitan dengan aspek fungsional dari produk, yang merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika akan membeli suatu produk. Yang kedua adalah feature atau keistimewaan tambahan. Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan pengembangannya. Yang ketiga, reliability atau keandalan, berkaitan dengan tingkat profitabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan atau kemungkinan atau profitabilitas tingkat keberhasilan dalam penggunaan produk tersebut. Yang keempat adalah conformance, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Yang kelima adalah durability. Durability merupakan daya tahan atau ukuran masa pakai suatu produk. Yang keenam adalah service ability. Service ability itu kemampuan pelayanan yang merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan, kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Yang ketujuh, estetik. Merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari referensi atau pilihan individual. Yang kedelapan adalah perceived quality atau kualitas yang dirasakan. Bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk. Dimensi kualitas pelayanan lainnya menurut Parasuraman yang dikemukakan oleh Berman pada tahun 1995 di halaman 631 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dia adalah tangibles atau fasilitas fisik, meliputi fasilitas tempat parkir, fasilitas gedung, tata letak, dan tampilan barang. Yang kedua itu ada credibility atau kredibilitas, meliputi kepercayaan, keyakinan, kejujuran dalam pelayanan tersebut. Yang ketiga adalah kompeten, memiliki keterampilan dan pengetahuan pelayanan. Yang keempat itu akses, meliputi memberikan atau menyediakan keinginan pelanggan dalam pelayanan yang mudah dihubungi. Yang kelima adalah reliability atau reliabilitas, meliputi efektivitas informasi jasa, pengambilan barang, pembuatan nota, dan pencatatan nota. Yang keenam adalah responsif, membantu dengan segera memecahkan masalah. Yang ketujuh ada courtesy atau kesopanan, meliputi kesopanan, penghargaan, bijaksana, dan keramahan pelayanan. Yang kedelapan adalah komunikasi, meliputi komunikasi yang baik dan bisa mendengarkan pendapat pelanggan. Yang kesembilan, understanding the customer atau memahami pelanggan, yaitu mengerti dan memahami kebutuhan dari pelanggan. Yang ke-10 adalah security atau keamanan, memberikan rasa nyaman dan membebaskan dari segala resiko atau keraguan-raguan pelanggan. Terdapat 5 gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Gap atau celah itu dia yang pertama, gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua itu gap antara persepsi manajemen, konsumen, dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.
Yang kelima, gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. 4. Hubungan kemampuan pegawai, fasilitas fisik, dan hasil kerja dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut hasil penelitian dari Brady dan Corvin pada tahun 2001 di halaman 37 dapat dipahami melalui 3 pendekatan. Yang pertama, kemampuan pegawai atau interaction quality. Yang kedua adalah kualitas lingkungan fisik atau physical environment quality. Yang ketiga adalah kualitas hasil pelayanan. Menurut Kotler, pada tahun 1995, hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan menyangkut komponen harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pada umumnya, harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya apabila dia membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah ia mengkonsumsi produk tersebut. Pelanggan menurut Garpes. 1. Pelanggan internal merupakan orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa perusahaan. 2. Pelanggan antara merupakan mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara bukan sebagai pemakai akhir dari produk tersebut. 3. Pelanggan eksternal merupakan pembeli atau pemakai akhir suatu produk, biasanya disebut dengan real customer. 3 faktor yang mempengaruhi harapan konsumen. 1. Faktor internal yang meliputi kebutuhan individu konsumen dan pengalamannya di masa lalu. 2. Faktor eksternal yang meliputi faktor sosial dan pembicaraan di antara konsumen. 3. Faktor dari produk layanan yang ditawarkan, yaitu meliputi masalah tarif pelayanan, promosi, dan komunikasi. Ketiga faktor tersebut membentuk harapan dari konsumen yang nantinya akan selalu dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh konsumen. Jika harapan konsumen sama dengan yang dirasakan atau melebihi dari harapannya, maka konsumen akan merasa puas. Terdapat 4 dari loyalitas pelayanan. 1. Word of mouth communication. 2. Purchase intention. 3. Price sensitivity. 4. Complaining behavior. Zedholm pada tahun 1996 mengemukakan a strong association between overall service quality and service loyalty across multiple companies. Overall service quality adalah dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangibleness. Sedangkan overall service loyalty adalah dimensi loyalitas yang terdiri dari word of mouth communication, purchase intention, price sensitivity, dan complaining. Hubungan antara seluruh dimensi kualitas pelayanan dan dimensi kesetiaan pelanggan diselidiki secara empiris oleh Boulding pada tahun 1993. Hasilnya ditemukan hubungan positif antara kualitas pelanggan dengan maksud pembelian dan kemauan untuk memberikan anjuran. Kesetiaan dalam kondisi penentuan harga yang bervariasi, yakni kemauan membayar biaya dan tetap setia apabila harga-harga naik. Saya akan menjelaskan tentang kualitas teknis dan kualitas fungsional. Apa sih kualitas teknis dan kualitas fungsional itu? Menurut pakar ahli menurut Gong Ross pada tahun 1983 mengatakan, kualitas pelayanan terdiri dari komponen dasar yaitu kualitas teknis dan kualitas fungsional. Menurut Lovelock pada tahun 1996, kualitas teknik yaitu kualitas yang tidak berhubungan dengan pelayanan yang langsung dirasakan oleh konsumen. Dimensi yang mendasar dari kualitas pelayanan yang kedua adalah kualitas fungsional. Kualitas ini tidak dilihat dari apa yang diberikan tetapi lebih kepada bagaimana pelayanan teknik tersebut diberikan.